2.2 Pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional, PSE, membawa perubahan signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat pemahaman mendalam tentang tujuan pembelajaran sosial emosional, yaitu 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang suportif. 3. Pembelajaran sosial emosional bukan hanya pelengkap, tetapi esensial untuk membantu murid berkembang secara akademik dan sosial emosional, sehingga terjadi peningkatan sikap pada diri, respek, toleran pada orang lain dan lingkungan. Selain itu, perubahan keterampilan yang saya rasakan adalah 1. Kemampuan untuk membangun budaya sekolah yang positif, menciptakan lingkungan yang inklusif, suportif, dan menghargai keberagaman. 2. Keterampilan dalam merancang dan menerapkan program PSE, mengintegrasikan PSE ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar secara efektif. 3. Kemampuan untuk memberikan dukungan sosial dan emosional, membangun hubungan yang positif dengan murid, menyediakan ruang untuk mereka mengekspresikan perasaan dan mendapatkan bantuan. 4. Keterampilan kolaborasi, bekerja sama dengan rekan guru, orang tua, dan komunitas untuk mendukung murid secara komprehensif. Sementara perubahan sikap yang saya rasakan adalah 1. Memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan murid, menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif bagi semua murid. 2. Berkomitmen terhadap kepemimpinan bersama, memberdayakan guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan menerapkan program PSE. 3. Lebih terbuka untuk belajar dan berkembang, terus mencari pengetahuan dan strategi baru untuk meningkatkan kompetensi PSE dan kepemimpinan pembelajaran. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, holistik, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan dapat membantu mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan generasi muda yang merdeka, berkarakter mulia, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menggali dan memaksimalkan nilai-nilai yang ada pada dirinya, berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, untuk dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid melalui perannya, agar menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan 5 KSI, guru dapat mengenali dan memahami emosi yang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran penuh, mindfulness. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat mengintegrasikan kegiatan PSE ke dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan 1. Menyediakan pilihan aktivitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan sosial dan emosional murid. 2. Memfasilitasi diskusi dan refleksi tentang emosi dan perilaku dalam konteks pembelajaran. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan suportif yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional murid. Pertanyaan lanjutan.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional (PSE) hanya tentang mengelola emosi dan perilaku anak. Sehingga fokus utama saya adalah menciptakan kelas yang tertib dan disiplin. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE jauh lebih luas dan mendalam, mencakup kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemahaman ini mengubah perspektif saya tentang kepemimpinan pembelajaran, yaitu tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan holistik murid. 3 hal penting untuk memfasilitasi kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman adalah: 1. Membangun budaya sekolah yang positif dan suportif, menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman, di mana setiap murid merasa aman, dihargai, dan didorong untuk berkembang. 2. Mengembangkan program PSE yang terintegrasi, memasukkan komponen PSE ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. 3. Meningkatkan kompetensi diri dan kolaborasi, membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan PSE, serta berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua, dan komunitas untuk mendukung murid secara komprehensif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas sehari-hari, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, mengadakan diseminasi pemahaman dan diskusi tentang PSE, serta menciptakan budaya positif berbagi praktik baik tentang strategi penerapan PSE di kelas. Terinspirasi dari sebuah kalimat bijak, mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Demikian video kali ini, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Guru Bergerak Indonesia Maju.